Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Marilah kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini, Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Saudaraku, Mazmur 31 ini adalah doa yang amat pribadi, yang mengungkapkan kegelisahan dan kesusahan hati seseorang karena berbagai hal yang seolah tiada henti terjadi dalam hidupnya. Seperti ia dikejar-kejar dan difitnah oleh musuh-musuhnya, penyakit yang menghinggapi sekujur tubuhnya, serta teman-temannya yang tidak lagi setia kepadanya dengan meninggalkannya. Walau Mazmur ini digubah oleh Raja Daud, tetapi isi dari Mazmur ini merupakan jeritan hati semua orang percaya yang menderita kesengsaraan karena berbagai kesulitan yang harus dihadapinya. Apakah karena penyakit, penindasan atau intimidasi dari dunia ini yang menjadi musuh kebenaran. Tidak hanya berhenti sampai di situ, dikala membutuhkan perhatian atau dukungan dari orang-orang terdekatnya, seperti juga dari para sahabatnya, justru ia diabaikan, ditinggalkan dan dilupakan. Berangkat dari pengalaman real hidupnya itulah, pemazmur hendak meyakinkan orang-orang yang beriman kepada Allah bahwa pada saat kesukaran yang sangat berat seperti itu, sesungguhnya ia masih memiliki tempat persembunyian atau perlindungan yang utuh dan kokoh, yakni dalam naungan kasih setia Allah. Karena itu orang-orang percaya diajak untuk datang serta berseru kepada Allah, memohonkan uluran tangan dan pertolongan Allah semata. Pertolongan Allah itu dirasakan oleh pemazmur. Pertama, dikatakan tidak membuatnya malu. Mungkin saja jenis penyakit atau para musuhnya dapat mempermalukan dirinya di hadapan banyak orang. Tetapi pertolongan Allah yang dimintanya nyata dan segera menyembuhkannya serta memulihkannya. Dan pertolongan Allah itu juga tidak sempat membiarkan musuh-musuhnya menjatuhkan atau melemahkannya. Yang kedua, ia diluputkan oleh keadilan Allah. Inilah yang menjadi kekuatan dan dasar imannya untuk datang kepada Allah. Sebab keadilan Allah itu sungguh nyata. Dan keadilan Allah berbeda dengan keadilan dunia.
Keadilan Allah adalah ketika Allah membela yang lemah, yang hina, yang menderita, dan yang tidak berdaya oleh karena kuasa-kuasa dunia ini. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Allah kepada Raja Daud, itulah juga yang dikerjakan dengan nyata oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Di saat Kristus membela kita melawan musuh-musuh kita, serta memberi kesembuhan dari penyakit, terlebih penyakit karena dosa, dan memulihkan keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu saudaraku, bila saudara harus menghadapi berbagai kesukaran atau kesusahan di dunia ini, datang dan berserulah kepada Kristus. Sebab Dialah satu-satunya penolong kita dan tempat perlindungan kita. Percayalah. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita dalam keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami sangat bersyukur melalui firman-Mu. Berkat-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara hidup kami hari demi hari, menambahkan usia kepada kami, menambahkan kegembiraan sukacita dalam rumah tangga kami, serta memperlengkapi kami dalam segala hal yang kami butuhkan. Dan firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup dalam keberserahan diri yang penuh. Bila kami menghadapi kesusahan kesukaran dunia ini, kiranya kami datang kepadamu saja memohon pertolongan-Mu, sebab pertolongan-Mu sudah nyata. Terlebih ketika kami tak berdaya menghadapi kuat kuasa dosa, Yesus Kristus anak-Mu telah datang ke dunia ini membela kami, menyatakan keadilan dan kebenaran-Mu untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, kami bermohon kiranya dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu memberkati kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera, dan kami diteguhkan keyakinan kami akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Allah untuk warga jemaat yang sakit. Tuhan juga memberkati pengobatan kepada mereka, dan hiburkanlah mereka. Yakinkan bahwa kesembuhan akan mereka peroleh dari Tuhan. Kami berdoa untuk para namba balu, untuk anak-anak yatim piatu, untuk orang-orang tua kami para lansia. Kiranya Tuhanlah juga yang memberi penopangan kepada mereka. Kuatkan mereka Tuhan menjalani kehidupan mereka. Bela dan lindungilah mereka. Seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Tuhan memberkati hidup saudara. Horas.